Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget ini. Masih bersama Mama. Ya, kali ini kita di bengkelnya Om Yudi Yumas. Yudi Yumas. Lebih familiar Yudi Yumas di Semarang. Kandang Dakota. Kandang replika palsu. Palsu anjir ngangen mie bahasa. Yang VW-an. Jadi gini Om, Ya. kan dari teman-teman nanti biar dijelasin Pak Mas Farid dulu sendiri hajat gitu. Ya, oke, Kita siap. silaturahmi, Ya, terus mau bikin konten nih. oke. Karena tadi nggak ada kesiapan untuk ngonten ya. Ya. Jadi suaranya pas Dendeng. gemblondeng. Kemudian, Monggo Mas Farid perkenalan dulu. ya. Om. Lu kenalan loh. Kalau saya ini aslinya orang Temanggung, Om. Oh, Temanggung. Ah. Deket dong di Semarang. Ya, Dekat betul. ya. Paling 2 Oke. jaman lah. Ya. Nah, terus itu kenal sama Mas Farid itu dari food truck, Om. Oke, dari Putra. Itu Di Semarang juga? Di Semarang juga. Oh. Pas acara festival food truck di Banjir Kanal Barat. Oh, oke. Nah, Iya, iya. tahun Ya. 2019. Pakai VW. Kalau saya enggak, pakai HPV. Oh, iya. Salah asuhan dulu, masih salah asuhan. Gak resiko mogok kalau ini. Oke, ya. Jadi kebetulan kita itu bertiga Ya, mau ngadain trip Om. Ya. Jadi keliling Indonesia, ya, trip dunia gitu. ya. Kebetulan saya sendiri ini bukan orang PW. Oke. Jadi saya itu ya anak kampus, terus Ya. anak desa yang Ya, sok-sokan kelihatan. kritis. Mencoba hit. Nah, mencoba hit. Terus akhirnya masuk di manajemen dangdut dulunya. Oke. Manajemen dangdut. Ya, Terus dia dapat tawaran nih sama Mas Farid nih. ya, Pemain PW. Komunitas PW juga nggak sih? ya. Ya, tapi nggak masuk klub. Nah, terus mau dijak trip ini. Oke, ya. Terus akhirnya tadi diajak silaturahmi lah. Ya. Oke, siap. Silaturahmi sekalian minta masukan. Masuk. Nah, Harus juga. minta doa restu, support. Maksudnya Ya, selain dari kegiatan kami di jalan, Ya. sosial mungkin dari Om Yudi ada masukan lain. Oh, begini. ya. Oke, ya. Oke, jadi kalau sebelum kita touring ya, kita kan ini mau mengadakan perjalanan yang sangat panjang kalau saya lihat ya. Panjang banget ini hampir 17.000 kilometer ya. Ya. 17 km. Itu kalau mau mengadakan touring itu yang diperhatikan menurut saya ada dua. Satu Gila. satu F itu fisik. Fisik ini ada dua juga, dibagi dua. Fisik ini dari si drivernya, kan ini berempat ya rencananya ya? Ya, Berempat. Fisik dari drivernya, kemudian yang kedua fisik dari mobilnya. Nah, mobilnya. Fisik dari drivernya, karena ini musim pandemi dan lain-lain, memang harus sesuai dengan prokes. Ya. Vaksin sudah dilaksanakan. Sudah, Karena alhamdulillah. kalau kita mau ke satu daerah, mau ke satu tempat, mau syuting, mau bikin konten, ada persyaratan khusus tentunya ya, yang harus dipenuhi. Minimal tadi itu yang kartu tanda vaksin. Ya. Nah, itu harus dipenuhi. Oke, dari fisik. Kemudian juga ya persiapan mental, kemudian dari kesehatan semuanya, karena memang perjalanan kan jauh, betul-betul harus kondisinya fit. Ya. Kedua, fisik dari mobilnya. Ini mobilnya. Ini soalnya mobilnya nggak main-main ini mobil tua, ya kan? Yang harus bekerja non-stop selama berapa bulan nanti. Itu harus dibersihkan dari mesin, kaki-kaki, kabel, kelistrikan tadi itu. Kemudian juga fungsional secara mobilnya ya. Itu harus karena nanti akan pasti kan bawa tempat tidur, mungkin bawa tempat masak,
Ya. Kitchen set kalau kita sewaktu-waktu kita harus stay di mobil Ya, karena mungkin ya, penginapan sudah pada tutup. Kita Ya, benar Om. Ya, atau masa keuangannya sudah menipis mau nggak mau kan harus tinggal di Ya. mobil. Ya. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Ya. Itu jadi F itu ada dua, fisik dari mobil, kemudian fisik dari si personnya. ya. Nah yang kedua menurut saya adalah M. Ini money. Paling bener nih. Paling bener nih. Yang terakhir Money ini harus dipersiapkan karena tadi kita melakukan perjalanan yang membutuhkan biaya nggak sedikit. Ya. Dari bensin, kemudian perawatan mesin, oli, nanti spare part untuk selama perjalanan, Dana kemudian hiburan itu belum masuk di situ. Wah. Waduh, kata. jadi kedua faktor ini sangat menentukan untuk keberhasilan sebuah touring. Jadi itu betul harus dimatangkan dari sekarang. Nah, kalau untuk menggali dari faktor yang kedua kan mungkin Mas Anu sudah tim ini sudah saya kira sudah lihat dari proposalnya udah ada planningnya, dapatnya dari mana aja. Itu harus segera dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Karena jangan sampai nanti ketika kita sudah semangat 45 ya toh, sampai tengah jalan ambian money karena money HP. Money nggak seimbang. Ya. Itu memang harus dikalkulasi betul dari sekarang. Itu sumber dana ya dari sponsor, ya kan? Ya. Dari donatur, dari partnership. Keempat ya gotong royong akhirnya kan. Tetap Ya. ada unsur gotong royong dari tim ini. Entah saweran berapapun, ya kan? Itu namanya kebersamaan. Dan bentar dulu biar Berarti enggak, berarti bisa dibilang kita ke sini Ya, selain dari silaturahmi juga kita donatur. Gitu. Iya nggak sih? Enggak. ujung-ujungnya begitu ya. Ujungnya. Awalnya halusan dulu. Awalnya halusan dulu. Berarti apa itu sudah dibilang bedeng. aku sebenarnya paham. Saya sudah tahu sebelum datang itu udah bau-baunya udah kelihatan. Ya? Kita kan Oh, biasa. enggak. Om Yudi udah mulai kerasa gak enak waktu ditelepon sama Om Ate. Dan kalau saya gini, jadi kalau saya itu yang kegiatan yang bersifat sosial, apalagi ini melibatkan PW, kan ini kan tujuannya mulia ya. Satu, saya lihat ini membantu mengedukasi masyarakat kecil yang nggak ngerti tentang edukasi prokes. Ya. Kedua, tentang pendidikan. Ya. Ketiga, mohon diselipkan tentang informasi tentang VW. Bahwa VW ini bisa kuat loh dari Jember ini kan mau kemana? Mau ke Larantuka, Flores Blitar ke Larantuka. bisa sampai gitu Bisa, loh. bisa. Bisa sampai image orang bahwasanya VW ini nggak kuat nanjak, nggak kuat perjalanan jauh harus dimentahkan dengan mobil ini bisa sampai ke sana. Itu edukasi itu yang harus disampaikan, nggak cuma sosial. Tadi pendidikan oke, tadi bagus satu pesan yang tadi tentang edukasi tentang VW. Ya VW ini tambah rame, peminatnya tambah, komunitasnya tambah. Kalau orangnya tambah, peminatnya tambah, komunitas tambah, yang diuntungkan siapa? Ya bengkel, ya spare part, ya orang jual merchandise, Makelar juga ikut lagi. Makelar, iya, ikut lagi. Iya benar-benar gitu. Masuk. Itu tujuannya kan gitu. Ya. Tadi itu saya kan masuk sini sama teman-teman nih. Ya. Ini bengkel ya mas? Oh iya. Keren ini ya. Maksudnya yang menjadi menarik adalah Om bilang bahwa edukasi tentang VW juga penting. Iya. Artinya Om memilih mendirikan bengkel yang spesialis untuk VW ini. Iya. Iya. Nah ini dimulai dari kapan, kemudian latar belakangnya itu seperti apa? Oh gitu ya. Kalau saya buka bengkel ini Yumos ini dari tahun 98. Jadi selesai kuliah 96. Kemudian biasa nganggur dulu, jualan sales dulu. Sempat jalan juga Om. Sales asuransi tuh biasa. Nggak ada kerjaan, sales dulu, alhamdulillah 2 tahun kemudian bisa buka bengkel. Jadi awalnya itu memang karena dari passion. Semua itu kalau dilakukan karena passion, ya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi dulu passionnya memang VW. Oh, VW. Jadi dari
tahun 91 hingga 96 itu saya trading jual beli VW. Di kuliah nyambi jual beli, nyambi makelaran. Tapi saya pernah dengar info Om dulu tuh pertama kali mainan VW sempat ditentang sama istri. Orang tua. Sama orang tua. Orang tua, iya, betul. Sama pertama itu ibu, Sama ibu saya, pasti. Karena tahun 91 itu kan banyak kejadian VW kebakar. Ya, Banyak banget, tahun 89, 90, belum lahir. Cuman kalau dia ngelihat ini poster yang ada di Signal Camper, ini salah satunya. Masalahnya. Terus nggak boleh sama ibu. Ya, jadi awalnya nggak boleh karena tadi image ya, image kembali. Kalau image itu mudah melekat, kadang kan orang melihat bahwa apapun yang kita lakukan selalu salah. Nah, itu harus kita mentahkan image itu dengan sebuah tindakan. Kalau saya, tindakannya apa? Begitu saya beli pertama kali, saya buktikan bahwasanya kita di samping punya hobi VW, ada investasi di situ. Begitu saya beli, kemudian 4 bulan kemudian saya jual, tapi tentunya sudah saya perbaiki. Nah, keuntungan dari penjualan itu hampir 100% dari mobil. Nah, itu kan Pantesan. karena VW ini juga kan black market. Ya, Kalau orang udah senang dengan modifikasi kita, dengan style kita, cara modifikasi mobil ini, kok kelihatannya pas ya, mix and match-nya ini pas, orang akan beli berapapun. Ya, benar. Itu yang harus kita punya, namanya taste ya, taste itu, selera. Ya, value untuk memodifikasi mobil itu harus kita punya. Nah, ketika saya bisa menghasilkan uang dengan keuntungan yang di luar ekspektasi ibu saya tunjukkan ke orang tua, misalnya ini loh, ini saya mainan VW juga bisa ada investasinya, bisa menguntungkan, bisa dijadikan bisnis. Akhirnya setelah saya bisa tunjukkan, ternyata ibu yang tadinya menolak mentah-mentah langsung mensupport 100%. Dulu ibu pengennya jenengan jadi PNS gitu. Ya namanya orang zaman dulu, era-era tahun tahun 90, orang kerja di pegawai negeri itu sesuatu kebanggaan ya, kebanggaan. Asli Semarang ya? Kalau orang tua dari Jawa Barat, ibu dari Jawa. Mas Farid, Kenapa harus ini? Om, kenapa harus Yumos namanya? Yumos itu sebenarnya kepanjangan dari Yuki Motorsport. Yuki Motorsport. ini aku sudah mau tanya sama Mas Farid. Nah, Mas Farid beli pikiran pengen kayak bengkel kan? Punya, tapi nggak sebesar itu. iya, kan harus ya, semua orang apapun yang akan mau tindakan harus punya impian dulu. Iya. Usaha itu mau nggak harus besar dulu, dari kecil. Semua harus dimulai dari kecil. Nggak bisa langsung kita besar karena semua baik proses. Om nggak pengen buka cabang gitu? Saat ini masih fokus di bengkel sini di Semarang, karena kebetulan di tempat ini pun saya terus masih kewalahan. Jadi harus kita fokus dulu, fokusin satu bidang. Nanti ya kalau kita sudah punya lahan baru lagi, punya SDM yang mumpuni, baru Mas kita Farid ini bisa nanti cabangnya namanya Tamos. Farid Motorsport ya. Seneng orang ini. Lambene apik cari. Cabang nanti Yumos. Om, Yumos tuh ada berapa karyawan sih semuanya? Kalau saat ini ada 45 karyawan. 17 Agustus 45. Mami, pas ya. Kalau pekerjaan di sini semua, Om. Pengerjaan semua di sini, ada satu gudang saya untuk naruh barang, satu lagi gudang untuk pembuatan panel. Jadi panel-panel kan kita sekarang ini bikin divisi baru namanya pembuatan replika Porsche. Ya saya selalu punya keinginan untuk selalu berinovasi karena begini, kita nggak mungkin saya mengerjakan satu model terus sampai mungkin berapa puluh tahun ke depan. Kita harus menciptakan satu inovasi karena market ini kan makin lama makin berkembang ya. Tren apa yang lagi booming di luar negeri, tren apa yang booming di dunia harus kita ikutin. Kalau kita nggak mau ketinggalan dengan tren itu. Nah, tapi tren itu tentunya nggak serta-merta kita jiplak 100%. Kita harus punya karya Indonesia yang identik dengan Indonesianya itu apa. Produk kita biar dikenal, begitu lihat mobil ini, oh ini orang Indonesia yang bikin.
Oh ini orang Indonesia. Oh ini orang Semarang. Ada ciri khasnya. Dan itu Iya. basicnya kalau saya lihat nggak harus basic VW Om, maksud di Yumos ya. Ya. Itu Ya. saya lihat mobil di depan tuh kayaknya high S. Ya, Itu L300. 300 ya. 300. L300. Itu tadi namanya modifikasi, inovasi, diversifikasi model. Harus kita kembangkan terus menerus. Karena mengikuti pasar tentunya kan. Iya, benar. Iya. Jadi intinya apa yang ada di Yumos ini adalah karyanya Om yang ingin disampaikan melalui lokal wisdomnya. Betul. Iya, betul. Aku kalau sebagai orang awam ya Om. Nah ini saya itu mau kan misalkan Mas nih, tadi kan bukan orang VW nih. Ya. Tapi kan begitu masuk kan senang bentuknya VW. Ya. Bentuknya wah lucu. Tapi begitu suruh ngerawat mungkin ada yang nggak mau ribet dengan mesin VW, takut mogok di tengah jalan, gimana cari spare partnya. Ya. Itu kita memberikan solusi-solusi tadi itu dengan mix dengan mobil lain. Mobil lain. Ini alternatif. Jadi kalau di VW ini ada 3 segmen. Segmen yang satu penggemar vintage, original style. Kelas berat. Kelas berat ini. Pemain berat itu udah dia maunya mobilnya ya sesuai dengan pabrikan. Ya. Iya. Semuanya original semua. Yang kedua, segmen orang yang seneng resto custom. Perpaduan antara modifikasi dengan original. Ya. Masih menggunakan bentuk asli, aftermarketnya ganti velg, ganti KTM, mobil itu kelihatan keren. Ya. Nah, yang ketiga ini custom. Segmen ketiga ini sekarang ini yang lagi ramai menurut saya, custom. Semua dibentuk tidak sesuai dengan pakem PW. Ada yang model dikawinkan dengan mobil lain, ada yang tadi itu ya kawin tadi, kawin silang. Jadi lama-lama saya jadi penghulu di sini. Mas. Penghulu. Tapi kalau buat pekerjaannya sendiri lebih Ya. enak basicnya VW atau kawin silang? Semua saya senang sih. Kalau saya tuh semua saya kerjakan ya enjoy aja karena Yang penting pada ada dasarnya yang penting cuannya. Ada cuannya. Tujuannya utama kan gitu. Gua mau kasih mobil Mercy juga tetap gua jadiin VW. tadi itu saya browsing Om. Iya. Ya Mos. Yumos. Yumos ya. Yumos. Yumos Garage. Iya. Ini beritanya sampai mana-mana. Ternyata kita punya kesempatan untuk kesini itu alhamdulillah. Waduh, terima kasih. Kok banget. Kan merasa jadi anu loh. Terharu. Terharu enggak? Tisu. Coba ambil Kanebu. terharu. Rasanya ternyata bagus loh. Saya punya pertanyaan kecil. Om. Ya. Kan mobil ini kalau katanya Mas Om Farid ini kan salah satu orang yang suka Original. Ya, betul. Ya. Oh kok nggak bakal entek sih Om? Ya. Ketika nanti banyak orang yang suka Ya. kemudian di restorasi Ya, kirim keluar. Ya, kirim keluar. Oke, ya. Ya, kalau itu kita mengerjakannya memang hampir 70% mobil yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi misalkan ya, saya beli mobil itu kebanyakan dari bengkel-bengkel yang sudah nggak ada mesinnya, nggak ada suratnya, yang kelontongan aja. Ini benar-benar body aja. Bener ya? body aja. Nah, itu kita yang manfaatkan. Karena apa? Pertama, harga pasti jauh lebih murah. Ya. Kedua, kalau kita beli mobil bagus, eman-eman, bakalan diodal-odol lagi, nggak bakalan kepake misalkan body, karena akan kita ganti itu hampir 60% body partnya. Gitu. Jadi kita memanfaatkan bahasanya itu limbah-limbah, Limbah-limbah. yang di Daripada bengkel-bengkel, di berakhir di Madura, kiloan ya. di kilo Kilo. kan, Wah, teman-teman gitu. juga. banyak Ya. ya Om ya. Ya, banyak, betul. Kalau istilahnya dibelah ya. Gila, iya, banyak banget itu. Tapi sekarang juga saya mulai mencoba tadi tuh membuat mobil kan akhirnya, tapi nggak dengan mesin VW. Misalkan tadi dengan segmen yang ketiga tadi custom, body full kita bikin, body VW full kita bikin. Juga kan kita punya juga body Porsche yang kita kerjakan ini. Body Porsche juga kita bikin dari nol. Bikin semuanya dari nol. Kemudian kalau mesin VW kan kita bisa juga bikin mau berapa cc kita juga bisa bikin. Tinggal dicemplungkan kaki-kaki juga ada yang jual. Yang penting ini ya. Cuan. Ya. Semua kan dia cuan. Paling semangat bawa duit-duitan. Tapi memang mahal ya Om ya. Iya. Kayak gini mahal artinya memang harus punya sentuhan seni yang tinggi kan. Ya,
Ya, betul. Ya sekarang banyak sih, saya senang. Jadi banyak teman-teman di Indonesia yang mulai meniru membuat Dakota, Ya, banyak banget. Porsche. Kalau saya itu, menurut saya itu justru bukan pesaing, justru itu partner saya, partner kerja. Iya. Partner kerja. Saya bisa mengetahui kekurangan saya, kelebihan dia apa yang menjadi kekurangan saya akan belajar dari dia. Ya. Itu yang jauh lebih penting. Keren. Jadi saya senang lah kalau semakin banyak teman-teman VW yang bikin bengkel Porsche, replika Dakota. Oh itu malah bisa bersinergi, Mas. Iya. Bisa Berarti saya bersinergi. besok harus beli. Amin. Amin. Amin aja deh. Jadi insya Allah di bulan apa Mas Arif? Kita Awalnya berangkatnya. berangkat. Insya Allah kalau memang nggak ada halangan di bulan Agustus ya. Agustus akhir dong. Akhir ya. Siap. Agustus akhir. Oke. Ya minta doanya Om ya. Ya, doa apa M? Yang doa apa yang M? Enak. Ya doa ya M. Ya semoga saja kita mau bikin channel juga. Iya. Jadi semoga biar bisa dipromosikan juga karena Oke, ya Mas. saya kira channelnya Om itu wah keren-keren. Baru kemarin loh. Amin. Udah dapat Air langsung gede loh. Wah. Mak petunjuk langsung. Ya. Om Yudin bisa dibilang artisnya VW. Oh, Jadi semua orang tuh banyak siapa lah, sih nggak banyak ngerti? teman-teman yang artis juga banyak, yang punya talenta yang jauh di atas saya juga banyak. Cuma mereka belum diekspos. Ada orang yang nggak mau diekspos. Itu Iya, banyak banyak. banget. Ya. Ya, ya. Kalau saya karena kembali masalah cuan ya harus diekspos. Harus. Ya. Ya. Biar orang tahu kita harus promo. Gila, aku buka bengkel. Dan oleh aku. Artinya anu ya. Kalau dengar kan Om ini juga jual ke luar negeri nih. Iya. Iya. Terus ada rumor sih Om. Iya. Kayak ada tulisan tadi ya. Kayak. Iya. Kalau VW itu kan ada yang komunitas, Iya. ada yang Privater. privater, Iya. kayak Om sama Mas Farid ini salah dua ya. Privater nih. Kan kemarin kita juga datang ke teman-teman komunitas. Iya. Mereka juga open, semua open. Iya. Sedulurannya apik lah. Betul ya. Terus ada yang omongan miring Iya, gitu. betul. Ya. Pernah nggak sih? Kayak gitu? Oh, itu Sering saya di awal-awal pembuatan Dakota itu luar biasa. Mereka kan tahunya bahwasanya saya membuat ini banyak kan diekspor keluar ya waktu itu ya. Image-nya tadi yang seperti Mas sampaikan bahwasanya mobil akan habis di situ. Saya cukup simpel waktu itu, saya tidak menjawab apapun. Tapi dalam perjalanan waktu itu saya buktikan dengan kreasi sebetulnya. Saya nggak terlalu banyak mengcounter apapun dari pernyataan-pernyataan teman yang mungkin bernada miring. Saya memaklumi kekhawatiran teman-teman di komunitas itu. Ya. Saya memaklumi dan memahami. Tetapi ketika pada saat counter itu banyak menyerang saya waktu itu tidak banyak bereaksi karena kalau saya bereaksi mungkin terjadi menurut saya friksi lah, akan timbul perpecahan. Saya lebih baik waktu itu diam dalam arti, tapi tetap saya tunjukkan bukti saja bahwasanya ini loh kreasi saya ini bisa membuktikan bahwasanya dengan kreasi saya orang di dunia bisa kenal Indonesia. Dengan apa? Waktu itu saya pertama kali membuatkan VW kombi terpanjang Indonesia, dunia. Itu di custom sendiri. Di custom. Kedua, kombi terpendek Indonesia dunia. Awal-awalnya dulu memang ditentang ya. Setelah saya menunjukkan hasil karya, kemudian alhamdulillah dari Ketua VW Indonesia, dari periode dari Pak Suyono, kemudian Pak Nana, mensupport 100% industri kreatif yang saya lakukan. Itu jadi cukup dengan sebuah karya kalau menurut saya untuk membuktikan bahwasanya apapun yang saya lakukan ini bisa menurut saya sih, ini menurut saya ataupun saya nggak tahu pandangan orang, bisa sedikit mengangkat bahwasanya di Indonesia ada industri kreatif yang bisa mengangkat bahwa di Indonesia ada potensi VW yang bisa dibanggakan. Gitu aja. Buktikan dengan karya. sampai dapat ini Om ya, sampai dapat rekor muri ya. Iya, jadi Kombinya itu ya. dari hasil karya beberapa karya saya ini dimasukkan dalam head cover nih. Saya yang cukup bangga ini
baru pertama kali VW Indonesia yang menjadi head cover di majalah UK, majalah Prancis, ya itu salah satu, 31 lagi majalah Jepang. Jadi tiga-tiganya ini membuat head cover dari karya saya. Pertama kombi limousine yang terpanjang, ya. Dan Snail Camper ya. Snail Camper. Ya ini satu-satunya VW dari Indonesia yang menjadi head cover majalah mereka. Jadi ya ini saya cukup terharu baru meskipun ini VW replika ya. Ini kan VW replika. Diedit lagi atau enggak? Ditulis lagi atau enggak? Enggak apa-apa Om, ada backupnya. Ada backupnya. Jadi meskipun ini sebuah replika, ini kan replika, bukan original ya. Tapi mampu membuktikan bahwasanya orang luar pun, ini majalah Inggris, Prancis, Jepang loh. Ini majalah terbesar mereka. Ini mampu mengapresiasi karya replika. Even dia replika. Orang luar negeri setelah dipajang jadi head cover, mulailah orang Indonesia mulai mengapresiasi. Mau membeli karya dari Yumo sekarang. Jadi memang perjalanan ini harus dibuktikan dengan sebuah karya. Kalau menurut saya, karya dulu kita buktikan. Dan karya ini nggak cuma satu. Saya bikin udah lama, tapi harus terus-menerus kita nggak lelah untuk membuat karya. Pada satu titik, saya yakin orang akan mulai mengapresiasi. Itu aja. Itu banget. Kalau menurut Mas Farid sendiri ini kan beda. Ya. Kalau saya lihat ya. Iya. Kalau Om Farid ini dari satu komunitas ke komunitas lain atau mampir lah istilahnya, seneng touring terus gitu, mobile terus. Kalau Om Yus Yudi Om Yus kan lebih ke karena basically ya, bengkel, kemudian senang dengan customer, Oke. Apa sih? Apa ada idealis tersendiri untuk arah video? Kok sampai ada omongan Amit ya? Itu mau angkat ini atau Iya. Betul ya. Menurut pandangan saya nih, justru kalau menurut pandangan saya pribadi malah menyelamatkan. Bener sih Om ya? Karena teman-teman ada beberapa saya nggak bisa nyebutin ya. Ada beberapa bengkel itu di Jawa Timur. Itu punya VW banyak banget. Mesinnya udah nggak ada, surat nggak ada, dikasih nggak ada. Itu nanti berakhir di tukang rosok. Bleh. Kalau kita sering nyebut di bleh. Terus akhirnya dibeli sama Yumo. Jadiin kayak yang itu malah menyelamatkan kalau menurut saya sih. Berarti yang di sini nih yang bagus-bagus ini dulu yuk. Rosok banget, rosok ya, ada mesin, ada surat, semuanya. Enak ya mobil rosok, bisa berjalan di anjir ya. Kalau pikiran orang awam kan gitu, pada menu-menu di garasi, sikat aja udah. Tapi saya kira juga gini, kalau di saat kawan-kawan ini punya kesempatan yang sama, itu dalam arti punya skill yang sama dengan saya. Mereka akan melakukan hal yang sama dengan saya. Kalau mereka punya kesempatan. Maksudnya. Jadi kalau mereka punya kesempatan yang sama, yakin mereka akan melakukan hal sama dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Dan itu memang terbukti Om ya. Sekarang banyak banget teman-teman yang buat berhasil. Jadi dapat. Karena value-nya jadi naik Mas. Berhasil ini kan ya kita ngakui lah. 20 tahun yang lalu saya main VW ini, 20 tahun yang lalu berhasil itu nggak laku. Karena apa? Orang lebih prefer ke Jerman pada waktu itu. Jadi harga berhasil itu dari 20 tahun hingga sekarang nggak seheboh mobil-mobil yang lain. Karena brand image saat itu yang orang mau investasi berhasil. Saya dandan, taruh kata zaman dulu ya, saya beli waktu dulu berhasil itu kan harga 5 juta, 7,5 juta pada waktu itu ya. Orang dandan berhasil, taruh kata habis 20 juta, total modal kan 35 juta waktu 15-20 tahun yang lalu. Dijual 30 juta nggak bakalan laku karena nggak ada value-nya. Orang lebih baik waktu itu beli Jerman, beli 15 juta dan 20 juta, habis 35 juta, dia bisa jual 60 juta, 70 juta karena ada value-nya. Makanya berhasil waktu itu kan nggak laku, banyak yang dongkrok ceritanya.
Itu yang saya manfaatkan, mobil yang dongkrak-dongkrak itulah yang manfaatkan. Dulu yang tidak bernilai, sekarang jadi bernilai. Sekarang coba Brasil, harganya kan mulai naik terus. Karena dibikin Dakota. Ngeri juga yang punya ini, Brasil ngeri. Ini kalau jual sih jago sama Yumos ya. Menaikkan Value dari mobilnya. Jadi kalau kita melihat satu case itu sebaiknya mungkin tidak dari satu sisi. Ada dua sisi pembanding yang harus kita compare. Mana value, mana yang buat jadikan pembanding. Kalau dari sisi yang mungkin mohon maaf nih yang dari jelek, orang akan dari jeleknya terus kan gitu. Ya, benar. Jadi tidak termotivasi orang untuk membuat otak kita menjadi energi yang positif. Tapi kalau kita mensupport apapun itu, sahabat kita yang mau bikin apapun lah replika apapun, sudah sepantasnya di era sekarang ini harus kita support. Itu yang membuat hidup industri kreatif di Indonesia. Jangan ketika ada orang mau mencoba ini sudah mohon maaf nih dilecehkan, diejek, karyanya begitu aja ya karena masih pemula nggak mungkin dia akan mencapai strata yang tertinggi. Masih pemula tuh masih mencoba-coba, bodinya masih miringin, nggak apa-apa, ya tuh, nggak apa-apa. Bodi kanan sama kiri nggak sama, nggak apa-apa. Yang penting coba dulu, coba terus. Saya waktu pertama bikin ya sama, ya merot lah, pintunya merot, bodinya semua itu kan by proses. Tapi tadi itu yang saya harapkan dari teman-teman komunitas apapun, nggak cuma VW, ketika ada orang berkreasi, support, respect apapun itu. Karena circle di daerah saya itu gini Om, ketika ada yang coba-coba nih, saya kan, pengen bikin video nih, elek, gilok nih, akhirnya kan ngedon Om. Ngedon ya. Terus akhirnya aku kita naik ganti circle konjungan ini. Bulan ini loh. Mana langsung. Yang punya aku halaman. Ada nggak Om? Ada pesan buat Mas Farid, Mas kita pesan buat tim aja. Tim ya, oke. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal ada dua modal yang harus disiapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Kedua mungkin ya tetap semangat lah karena saya tahu ini di situasi pandemi ini dunia bisnis semua memang lagi down. Tapi kalau ada terobosan baru seperti ini yang bisa menghidupkan segala sektor baik bisnis, kemudian tadi ada sosialnya, saya kira orang mulai respect dan ini tujuannya mulia banget. Ya insya Allah banyak sekali yang mensupport, termasuk saya akan mensupport. Tenang aja, alhamdulillah ada support. Jujur ya Om ini jujur ya Om. Main nangis. Ketika Om enggak. Ketika Om lihat teman-teman nih. Ya kadang kan pasti nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang datang ke Om. Sing mek istilahnya pengen jaluk tulung lah. Ada maunya doang. Intinya aku tuh orang sebenarnya yang nggak mau kayak gitu toh. Jadi menurut Om dengan kita datang ke sini tuh orang-orang yang datang ke sini menurut Om itu pandangannya gimana? Kadang-kadang ada ini nggak jodoh atau Om lebih seneng dengan Om kita bareng ini atau gimana? Kita diajak acara bareng atau gimana? Ya, kalau saya semua tamu yang di sini apapun itu ya Mas, saya mau dia bertransaksi dengan saya ataupun saya anggap itu semua saudara. Jadi saya nggak akan membeda-bedakan ya. Jadi apalagi ini tujuannya mulia. Ini tujuannya mulia. Jadi banyak ya customer datang ke sini hanya sudah tanya-tanya. Saya semua nggak akan saya bedakan. Semua tulus lah kita berteman, bersaudara. Di kemana-mana enak. Kita mau ke mana nih? Jember mana? Blitar. Koncoku nih kono ketemu VW kono ya. Mau ke Solo, mau kemana di seluruh Indonesia kita punya sahabat VW. Dan VW ini kan keluarganya luar biasa. Jadi harus kita pupuk dari sekarang dengan adanya tadi itu turun ini semuanya. Kalau ada dukungan dari teman-teman VW, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Amin. Semoga sukses ya. Tentu dibantu juga sama Om Yudi kalau sampai ke siap. Iya, nanti saya bantu. Karena kami nggak ada akses ke sana sih. Iya. Nanti saya bantu. Jadi kan ketika tadi cuma mengkonter aja ya. Ketika kita kan tadi ngomong soal
cuan gitu. Ya. Nanti dikira wah ini arah-arah ini semua ini di sini duit. Nah, itu bukan seperti itu loh. Kita ternyata membutuhkan itu untuk bagaimana memenuhi perjalanan, kebutuhan kita. Nah, saya lihat kan tripnya nggak cuma 1, 2, ada 3 nggak salah ya, ada 4 ya. Ada 4 ya. Trip pertama ini adalah starting point yang sangat luar biasa. Iya. Ini awal cikal bakalnya. Kalau kalian bisa buktikan satu ini bisa sukses, bisa membuat efek yang luar biasa terhadap masyarakat, efek yang luar biasa terhadap pecinta VW. Saya kira nanti yang kedua nggak usah nyanyi, udah orang akan support. Nggak usah minta-minta tadi bahasanya ya, yang Mas Gen tadi bilang puasa nggak enak minta-minta. Dengan pembuktian event yang pertama kalian berhasil, event yang kedua secara otomatis ya teman sponsor lain akan masuk. Ini yang menjadi semangat ya. Nah, makanya buktikan ini yang event pertama ini starting point ini puncaknya di sini sebenarnya kan gitu. Semangatnya di situ, ayo semangat pokoknya harus bisa membuat orang itu apa ya? Tentunya ya senang dengan apa yang dilakukan ini, terus berefek yang positif buat para generasi muda. Kalau Om sendiri pernah nggak sih punya cita-cita mau bilang VW kemudian muter-muter? Nanti kalau saya anak-anak sudah mentas semua, sudah berkeluarga, saya dengan pasangan saya baru nanti wah motoring. Saya udah nyiapin mobilnya, udah nyiapin di belakang. Nanti lah, semoga saya sukses terus kemudian bisa bantu pun. Iya, siap. Itu dulu ya. Siap. Ya, oke Mas. Ini sama minta doa. Oh iya, nanti kita doakan, nanti dipimpin Ustaz dulu aja. Kelihatan casingnya. Saya pengampingkan. Ya, agak harus sekarang sih ya. Oh gitu. Oh iya, oke. Ya. Harus support juga. Ya, ya Mas. Sama juga mendoakan semoga mereka Amin. Bisa buka cabang. Wow. Amin. Semoga aja. Itu bos ini Selesai. dan nggak lepas semoga keluarga juga sehat. Amin. Ya Mas. Udah dulu ya Om. Ya, terima kasih Mas. Sudah mampir ke tempat saya silaturahmi. Ya. Junior ya. Mas, yang itu sendiri nanti. Dunianya pas lagi tuh foto. Ya, halo.